Selamat datang di Roti Manis kan. Selamat datang di Renungan Manis Podcast bersama saya Felix dan Atma. Oke, gitu dong. Oh, kurang. Kita akan ngobrol-ngobrol sama tentang Tuhan dalam keseharian. Lanjut aja, kita langsung ngobrolin. Ini udah Desember, udah di mall-mall udah lagu-lagu Natal. Mariah Carey. All I want for Christmas. Ding, ada bel-belnya. Kita ngerayain semua yang ada di Desember di Natal ini tuh kan diskon. Yes, iya. Terus warna merah hijau tuh udah pasti tuh jadi dress code. Untung gak merah kuning hijau kan. Oke, di langit yang biru. Genjet. Oke. Jadi yoman. Nah, tapi kan dalam perjalanannya gitu ya ngomongin Natal, banyak orang kan ngomongin lahirnya Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus lahir. Tapi di sisi lain, setuju gak sih Ma bahwa jadi sebuah hal yang ironis gitu bahwa ketika kita merayakan bayi yang lahir, tapi buat mati gitu, buat mati kan, jadi ironis banget ya kita ngerayain kelahiran tapi ujungnya tuh mati. Lanjut aja kita langsung ngomongin. Pertama gimana, Pak? Iya. Kan memang ya sekarang kita mah biasanya kalau Natal langsung mikirin soal selebrasinya kan. Betul. Ya tadilah kado segala macem. Walaupun sebenarnya nggak sepenuhnya salah juga. Ya. I mean kan Tuhan Yesus datang nyelamatin kita bawa kita kebebasan. Ya. Cuma kan ya penyakit orang ya kalau dapat senangnya lupa nih akar dari mana kan. Betul. So ya memang sebenarnya itu yang terjadi. Emang sebetulnya agak aneh kalau kita pikirin baik-baik ya. Kita ngerayain kelahiran dari seseorang yang literally disiapin jadi tumbal gitu. Jadi orang yang akan mati. So, itu mungkin jadi sesuatu yang pembeda yang nunjukin bahwa iman kita tuh truly different. It's not something yang kayak typical yang sekedar percaya Tuhan, tapi ada karya yang bahkan memutarbalikan ekspektasi kita gitu. Bahwa Natal di core dari Natal itu ada sesosok yang dilahirkan untuk mati. Itu aja aneh sih. Iya aneh. Mungkin kalau ngomongin dari sebelumnya pun ada keanehan yang sebelumnya kali. Kalau buat aku ya kayak keanehannya adalah Tuhan yang sebegitu wownya harus jadi sosok yang rapuh, manusia yang ada batasnya, kasarnya gitu ya di momen itu ya. Dengan semuanya itu kan udah sebuah keanehan. Ya kan yang sampai banyak orang juga masih itu jadi perdebatan gitu kan, jadi perdebatan dengan keanehan kekristenan dan lain-lain. Dan lanjut lagi bahwa untuk mati gitu, aneh lagi. Iya, makanya emang the core gimana ya? Makanya kalau kita kehilangan justru sebenarnya. Kehilangan gimana maksudnya? Kehilangan pemaknaan ini gitu. Kita jadi sekedar nganggap Natal ya something rutinitas. Padahal isi dari Natal adalah semuanya menghancurkan hikmat manusia, memutarbalikan ekspektasi manusia. Tapi justru di dalam itu semua kita jadi bisa ngeliat bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa. Tuhan kita bukan Tuhan apa ya, kalau kayak real serius tuh kan cowok susah ditebak. Ya Tuhan kita juga gitu tuh. Susah ditebak gitu kan. Tapi lebih susah cewek ditebak kan, susah ditebak cewek enggak sih? Iya, bukunya tebel sih kalau memahami perempuan tuh. Tapi itu yang tunjukin bahwa our God is truly magnificent. Dia bekerja di luar apa ya, cara-cara tipikal. I mean umumnya kan kita mikir ya if we go gitu ya, bayangin Tuhan ngelihat kita berdosa ya sudah dong, harusnya ya udah kelar gitu. Selesai. Riset aja ya mungkin kayak zaman Nuh gitu kan. Air bah mati semua kelar. Selesai. But ya malah yang terjadi justru diutus anaknya sendiri, yang anaknya mulia itu jadi rendah, ya kayak tadi abang bilang juga kan. Ya makanya gue nggak tahu ya. Ya jadi mungkin kita jadi orang Kristen emang panggilannya untuk mengimani hal yang aneh ya di mata dunia. Ya makanya Rasul Paulus bilang kan, ini Injil ini berita tentang Kristus ini kebodohan bagi dunia. Ya iyalah gitu. Mau ngapain Tuhan gitu. Benar, tinggi. Dan akhirnya itu tadi makanya buat banyak orang yang memang bahasanya dibilangnya tidak apa ya bisa dibilang ya, enggak diinsyafkan sama Roh Kudus itu sendiri ya enggak akan pernah masuk dengan pemikiran ini kan, bahwa yang besar jadi yang terbatas, mengambil jadi yang terbatas gitu ya, untuk mati dengan waktu yang terbatas juga masa hidupnya. Kebuat kita yang anak-anaknya tadi yang Atma bilang padahal tinggal hapus aja beres, bikin baru juga aman juga kan, bisa-bisa aja kan. Literally soalnya gue ini bang pernah dapat pertanyaan di comment section dan malah pernah sering bikin gue konten. Intinya ini sebenarnya bukan orang Kristen. Pertanyaannya tujuannya untuk nyerang kita, of course. Tapi bilang gini, kalau Yesus jadi manusia artinya Tuhan merendahkan diri dong. Tuhan jadi rendah.
pas gue dengar pertanyaannya gue bukannya tersinggung tapi justru kayak ya itu justru poinnya. Justru itu kan poinnya bahwa Tuhan itu dengan sengaja merendahkan diri. Padahal dia nggak perlu, sama sekali nggak ada kewajibannya sekali lagi. Tapi justru dia rela turun karena sekali lagi Yesus jadi manusia bukan karena Tuhan butuh menyelamatkan kita, karena kita yang butuh nih. Betul. Bukan kan yang butuh, benar. Bukan dia yang butuh kan. Kalau Tuhan Yesus nggak mau jadi manusia nggak ada masalah buat dia. Kita yang berabe. Kita yang masalah. Iya benar. Gimana kita habis bro. Jadi justru itulah ketika kita dibukakan Roh Kudus kita bisa jadi memaknai oh ya ternyata justru karya seperti itu yang justru lebih indah gitu. Dan bahwa akhirnya nunjukin juga ya Tuhan kita bukan Tuhan gila hormat gitu. Iya. Dia nggak merasa harus pegang-pegang. Dan makanya di Filipi 2 ayat 6-8 itu ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosokkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia merendahkan dirinya taat sampai mati di kayu salib. Dan memang yang tadi di comment section tadi bilang merendahkan diri, emang iya gitu. Itu Tuhan gua gitu. I mean kalau kita punya teladan Tuhan sendiri loh, yang menciptakan langit dan bumi mau begitu, ya kita punya alasan apa lagi untuk nggak rendah hati kan? I mean gini, ngomong rendah hati itu gampang kan? Think about, bayangin kayak Tuhan ngomong misalkan merintahkan kepada kita, lu harus rendah hati. Ya easy to say, tapi ketika Tuhan sendiri turun dan mau melaksanakan tindakan rendah hati tersebut, emang kita punya alasan lagi ntar bang di depan Tuhan? Nggak ada. Iya gitu. Nah, Tuhan aja nggak bisa, dia udah duluan gitu kan. Iya benar, dia udah contoin duluan. Gue masih mending lahir di rumah sakit lah dia. Iya benar. Ayo di palungan begitu. Benar. Dan memang akhirnya perjalanan kelahirannya itu kan penggambaran bahwa kita sebagai pengikutnya jadinya kan. Dan akhirnya ngomongin kerendahan hati tadi dia udah nunjukin duluan. Tadi yang ngomongin secara Tuhan jadi manusia, ngambil yang hina itu, merendahkan dirinya, bahkan bisa dibilang tadi ngambil diri untuk lahir di palungan bersama dengan binatang-binatang gitu kan. Kalau kita kan pengennya kan lahirnya kalau bisa dirayain. Iya. Jedar gitu ya, dinikmatin semua orang. Kayak anak gua lahir pamerin kemana-mana gitu. Tapi kan gitu sampai akhirnya yang lebih hina mati di kayu salib itu tadi gitu. Dan akhirnya kerendahan hati itu yang jadi bagian kita sebagai pengikutnya ya. Iya itu, dan makanya itu jadi DNA kan. DNA. Makanya ya Natal juga belajar selain mensyukuri juru selamat lahir, tapi ya itu lesson in humility juga gitu. Every Natal itu kita nginget ada Tuhan yang maha besar bersedia merendahkan diri. Jadi kayak I don't know, gue nggak tahu ya, mungkin Natal kadang-kadang kita juga punya tendensi agak pamer bang. Baju baru. Gak salah, sekali lagi gak salah. Of course itu selebrasi ya, kita punya baju baru. There's nothing wrong with that. The problem adalah ketika jadi terfokus kayak gitu, kehilangan maknanya. Dan let's be honest, kadang-kadang goalnya untuk pamer. Ya jujur lah sama hati masing-masing lah. Banyak kita kayak gitu kok. Dan itu juga jadi, if you remember itu, ya Tuhan Yesus nggak punya baju baru, malah tempat tidur yang oke pun enggak. So kita nggak punya hak untuk, karena lucu juga kadang-kadang. Ini kan Natal tuh kan kasarnya ulang tahunnya Tuhan Yesus ya. Betul. Kok yang dapat kado kita? Itu ya. Benar. Yang ulang tahun dia dapat kado kita. Iya. Tambah aneh lagi. Minta kado malah kita. Tambah aneh lagi tuh. Minta bener loh. Pak, Natal beliin ini dong, nanti beliin PS misalkan gitu. Hadiah Natal kan. Hadiah Natal. Lah yang ulang tahun kan Tuhan Yesus, kenapa kita yang minta kado? Itu karena kecenderungan tadi akhirnya hanya sebatas perayaan. Mendapatkan sesuatu kan. Itu yang menurut gue jadi hal-hal basicnya jadi kelupaan tuh bang. Yang intinya ya, intinya hilang. Ketika jadi hanya sekedar perayaan. Tapi mak bener nggak sih? Ini sempat baca juga bahwa memang sebenarnya ada agenda perayaan ini kan di Barat katanya, yang akhirnya ngomongin buat konsumerismenya jadinya, ya supaya diskon muncul, akhirnya mau beli. Kan sebenarnya kan ya perayaan Natal yang kayak kita kenal sekarang kan sebenarnya start tuh zaman ini nih Inggris Victorian era. Itulah mulai kayak ada pohon Natal dalam rumah, terus di bawahnya dipenuhin kado, itu dari Inggris. And then start ya masuk lah ya Amerika dengan Santa Claus versi modern gitu. Itu untuk sebenarnya ya promosi mainan, dan bahkan ada yang lucu.
Jadi di Jepang itu juga ada gini bang, tradisinya malam Natal tuh ada makan ayam goreng. Ada satu brand ayam goreng, dia berhasil positioning branding jadi bahwa lu kalau Natal belum makan ayam goreng gua belum afdol. Natal lo belum lengkap. Belum lengkap. Tanpa ayam goreng ini. Itu. Gila. Itu yang 3 huruf itu yang kakek-kakek. Oh, itu di Jepang tapi? Jepang brandingnya gitu. Jadi brandingnya udah sesukses itu. Nah, akhirnya Natal shift gitu loh. Dari selebrasi iman jadi selebrasi kultur gitu loh. Iya. Dan ketika selebrasi jadi kultur, ya of course akan masuk konsumerisme di dalamnya. Iya. Ya tadi lah. Sekali lagi kita nggak bisa munafik, tapi agak tetap sedih aja gue sebagai orang Kristen ngelihat bahwa ketika Natal yang rame itu pohon Natal bukan salib. Iya kan, maksudnya lu lebih sering dibombardir dengan pohon Natal bukan salib, dengan Santa bukan Yesus gitu. Ya, I don't know, itu juga mungkin bentuk dari pencurian dunia terhadap makna. Sebenarnya. Tapi aku setuju sih, Mak. Maksudnya kan kasarnya kayak kan itu kan kayak nggak langsung untuk menggeser inti kan. Dan seringkali akhirnya fokusnya karena gini, yang pelan-pelan kan nggak sadar digeser pelan-pelan lama-lama kalau nggak ada kado Natal kurang lengkap. Kayak tadi kalau nggak ayam ini Natal jadi nggak lengkap. Kayak itu statement yang jualan banget ya statementnya ya. Tapi padahal sebenarnya Natal nggak lengkap tanpa Yesus, tanpa salibnya kan. Tanpa salibnya itu tadi dah ngomongin tadi pemaknaan ramainya, perayaannya. Balik ke tadi ini Mak, ke Filipi tadi Mak. Kan bahwa mengosongkan dirinya. Kayak berbanding terbalik ya. Iya, lahir sebagai manusia itu kan mengosongkan dirinya. Kita malah hura-hura itu tadi. Walaupun tadi sebenarnya bagian perayaan ucapan syukur kita buat lahiran tapi akhirnya bergeser dengan yang Yesus mengosongkan dirinya, kita malah ngerame-ngeramein dengan mengisinya yang bukan dengan yang seharusnya. Makanya justru gue kadang mikir gini, kayak bisa nggak ya kali-kali mungkin kita coba cara ekstrim bang? Coba suruh nih ekstrim gimana ya? Kan Yesus, gila nih, ideologi nih. Gimana Bang? Yesus kan Natal itu mengosongkan diri. Iya. Kita emulate. Kira-kira mengosongkan diri versi kita gimana? Kalau gue mikir gitu, Natal tahun ini gue dengan sengaja nggak mau beli baju baru, tapi pakai baju yang udah lama banget, baju paling lama yang gue punya. Muat nggak tapi? Masih muat loh. Sorry loh. Itu pertanyaan lain lagi loh Pak. Ada pertanyaan lain lagi tuh. Udah nggak muat, gue udah lebih besar sekarang. Pokoknya semua baju masih muat. Yang paling tua yang gue punya, yang paling tanda kutip jelek. Kayak gue cuma pengen aja Natal tuh. Natal tanpa baju baru. Justru malah baju yang jelek dipakai. I don't know, itu jadi kalau gue at least ya, itu kayak cara iseng gue untuk nyoba ngingetin diri gue sendiri aja. Itu pernah gue lakukan soalnya sekitar 2 tahun lalu. Iya. Jadi gue sengaja ambil justru selama Desember atau pas tanggal 25 itu? Justru pas ibadah malam Natal itu. Pakai baju paling lama? Paling tua, paling yang warnanya udah belel. Gitu. Bodoh. Diliatin orang gereja bener saat itu, tapi bodoh amat gitu. Gue ngerasa kayak oh gini ya rasa jadi Yesus waktu itu ya gitu ya. Emaknya aja mau dapat kamar nggak dapet gitu jadi kayak sederhana sih tapi itu bagian pemaknaan ya. Kayak patut dicoba sih maksudnya. Mungkin tapi jangan sampai makan makanan yang lama ya kan. Ya kan itu keracunan jangan. Tapi maksudnya ya pemakna kita jujur lah bahwa dalam hari-hari kita balik lagi masing-masing pemaknaannya seperti apa. Dan tapi kan ngomongin mengosongkan kayaknya ide yang untuk mengingatkan karena kan gini setuju ya Mike, ketika banyak gangguan kita lupa yang sebenarnya, makanya perlu metode atau perlu sesuatu yang untuk mengingatkan. Makanya tadi Atma ngelakuin itu karena bagian untuk aku mengingatkan. Karena let's be honest, kalau ditanya maunya kita, ya maunya yang enak lah, maunya yang baru-baru. Iya dong. Kadang-kadang emang namanya disiplin rohani kan harus sengaja ya. Ya lu nggak mungkin kan bang, nunggu tiba-tiba Roh Kudus gerakin lu biar rajin renungan pagi gitu. Nggak mungkin. Atau Roh Kudus tiba-tiba gerakin tangan doa gitu. Enggak. Lu harus secara sengaja. Gua mau doa gitu. Dan itu yang seenggaknya gue coba nge-train diri gue sih. I don't know, mungkin teman-teman punya caranya masing-masing pemaknaannya yang untuk tunjukin itu, tapi ya sometimes bagus sih ngelakuin hal-hal kayak gitu. Supaya again ya, kita kan going against the wave, itu kita ngelawan ombak, nggak cuma ngikutin tradisi kultur. Ya karena kalau kan
Alkitab sendiri yang bilang jangan jadi serupa dengan dunia. Ironinya adalah momen di mana orang-orang Kristen paling serupa dengan dunia adalah di hari kelahiran juru selamatnya. Wow. Ironi aja kan. Dan banyak orang yang lihat kalau Natal orang Kristen tuh minum. Iya, itu aja ya. Itu bang, aduh. Apalagi kalau di daerah-daerah tertentu Iya, tuh kan, iya. tanpa minum Natal kurang berasa. Jujur aja suku saya bang juga gitu. Bang. Ada juga sih yang lain. Iya, Jadi ada kita juga semua ya. banyak. Tapi ya bener juga. Akhirnya jadi malah tempat momen di mana kita kehilangan itu sendiri. Itu kayak, I don't know, apakah itu jadi berarti sudah sebegitu dalam, maksudnya si musuh menguasai tubuh-tubuh Kristus ini? I think itu yang jadi kayak, iya ya, justru orang Kristen tuh paling serupa dengan dunia tuh di hari kelahiran Juru Selamatnya sendiri. Gitu loh, kayak ya tadi wasting money segala macam, termasuk tadi yang mau mabokan lah apa segala. Wah, I don't know, jadi gimana ya? Kalau gue jadi Tuhan Yesus sih bete, jujur aja. Lalu perayaan gara-gara ulang tahun gue lo isi begini, maksud lo apa gitu? Gue mah nggak mau kalau jadi Tuhan Yesus. Untung bukan gue Tuhan ya. Untung bukan kita ya. Iya untung. Kalau kita mau sentil tuh deh. Ya, tapi bener juga kan ada beberapa aku beberapa waktu lalu ke daerah tertentu lah itu juga sama di jalan jadi perayaannya kalau nggak mabuk tuh nggak ngerayain Natal. Jadi kalau Natal malah pawai tapi sambil minum sambil apa segala. Terus ya ibadah jadi lupa dan itu bisa dibilang bukan 1-2 hari mak, sebulan penuh mak. Ada di satu daerah, aku pernah ke sana, terus ngobrol sama mereka, itu 1 bulan penuh, jadi Desember sampai awal Januari, itu perayaannya ya begitu, salah satunya kan jadi ya benar juga akhirnya kita kehilangan tanda kutip ya, kalau mungkin bahasanya gini, kehilangan Kristusnya di perayaan yang salah kan. Dan akhirnya bener juga kalau kita yang jadi Yesusnya kayak lu ngerayain apa sih? Lu bukan ngerayain gue. Iya. Ya lu bayangin bang, misalkan lu punya pesta ulang tahun gitu kan, temen lu asik sendiri gitu, ngapain malah bikin labu Halloween? Apaan sih lu? Aneh banget gitu ya. Gue sih bete sih, gue usir-usirin semua dari rumah itu. Ngapain lu asik sendiri? Bener, nonton gue kalau yang asik sendiri. I don't know ya, mungkin apakah kalau kita ngomong kayak gini kesannya jadi terlalu critical. Ya orang bebas ya mau nangkep. Cuma I think itu jadi reminder yang tetap penting lah seenggaknya. Karena kalau nggak ada yang nyuarin, ya ntar kalau semua orang sampai lupa, lebih sedih lagi kita gitu. Oh iya benar. Maksudnya bagian pengingat secara sederhana lah. Ini jadi pengingat kan gitu ya. Bukan kita ngerasa lebih baik juga kan, bukan. Sama aja. Cuma memang kita saling mengingatkan lah. Kita saling mengingatkan bahwa jangan kehilangan intinya, gitu kan. Ya sama. Maksudnya kalau bulan-bulan Natal lewat mall ada promo sepatu New Year ya juga tertarik juga gue. Cuma jadi nggak bilang salah semuanya. But ya udah, jangan sampai kelupaan aja. Esensinya itu ya gue tetap di rumah di keluarga ya Natal bikin PPK bang, di rumah juga bikin panggang babi. Wah, itu juga kenikmatan tersendiri itu kan. Jadi kayak ngomong tanpa babi panggang kurang nikmat juga Natal. Iya. Tapi kan balik lagi bukan karena itunya, tapi memang kalau ngomongin kulturnya, kultur kebersamaan keluarganya yang mengingatkan. Nah itu makanya itu kan poinnya, bahwa sebetulnya kita selebrasi Natal dengan cara seperti itu pada dirinya sendiri nggak salah. Karena justru kita menikmati kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah menangkan buat kita dengan kematian dia gitu. Yang problem adalah ketika lu menikmati perayaannya, lupa siapa yang membuat kemerdekaan ini bisa terjadi. Itu problemnya kan. Sama kita Indonesia gitu. Kita sekarang menikmati Indonesia merdeka, oke. Tapi kalau sampai lupa dulu ada yang mati dengan tumpah darah, itu yang masalah. Iya, makanya jas merah jangan lupa sekali lupa sejarah. Asik. Kita itu aja dulu, nanti kita next lagi ngomongin Natal yang bakalan seru lagi. For sure. Sampai ketemu lagi di Renungan Manis Podcast berikutnya. Bye. Bye.